Wow! Halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali. Kenapa ya kok disebutnya Bandung Lautan Api? Nah, gini ceritanya. Dulu, pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu dan Nika datang ke Bandung. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting di Bandung. Tapi pasukan kita pasti langsung melawan kan, Om? Iya dong, pokoknya semua badan-badan perjuangan ikut melawan Sekutu. Tapi tiba-tiba tanggal 21 November 1945 ada ultimatum dari Sekutu. Isinya apa, Om? Pokoknya rakyat disuruh mengosongkan kota Bandung bagian utara, paling lambat tanggal 29 November 1945. Hah? Bagian utara? Oh iya, Om lupa kasih tahu. Dulu Bandung itu dibagi jadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan soal ultimatumnya tentu saja rakyat langsung menolak. Karena itu mereka jadi banyak bentrokan senjata sama tentara Sekutu. Duh, senjata kita dulu kan masih belum memadai, Om. Iya, Danang. Akhirnya Bandung Utara berhasil dikuasai Sekutu. Oh iya, sejak tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat resmi berubah nama jadi Tentara Republik Indonesia. Tapi Om, Bandung kan masih ada bagian selatan. Itu gimana nasibnya ya? Nah, Sekutu lagi-lagi bikin ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Pasti rakyat disuruh mengosongkan Bandung Selatan ya? Iya, tapi kali ini pemerintah Republik Indonesia memerintahkan mereka untuk mematuhi ultimatum itu. Ya, Bandung menyerah dong, Om. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi mereka punya rencana lain. Wah, apa itu, Om? Setelah dapat perintah seperti itu, Panglima TRI yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution langsung mengadakan musyawarah sama para pejuang lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengikuti keputusan pemerintah. Setelah berhasil mengungsikan rakyat keluar dari kota, mereka membumi hanguskan Bandung Selatan. Tujuannya biar Sekutu nggak bisa memiliki kota Bandung seutuhnya. Oh, aku ngerti maksudnya. Kan udah kebakar. Berarti kotanya udah hancur dan nggak ada yang bisa dikuasai lagi. Nah, begitu taktiknya. Makanya peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa itu, rakyat masih melakukan perlawanan dengan taktik gerilya loh. Jadi, mereka nggak beneran menyerah ya, Om? Betul, Danang. Bahkan ada satu pahlawan yang rela mati saat berjuang. Beliau adalah Muhammad Toha. Wah, perangnya membara banget ya, Om, di Bandung ini. Iya, tapi Om masih punya satu cerita lagi buat kamu. Tungguin di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar SBDP kelas 6 tema 2, subtema 2 dan 3 tentang tari indang. Kita telah mempelajari pengertian menari dan pola lantai dalam menari. Sekarang kita akan mempelajari tari indang. Tari indang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang ditarikan secara berkelompok dan ditarikan dalam posisi duduk.
Tari indang memiliki beberapa gerakan dasar. Perhatikan gerakan tari indang berikut. Gerakan pertama ialah tangan kiri menumpu tangan kanan sembari menjentikan jari sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan bergantian selama 3 kali. Gerakan kedua ialah tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kiri ke belakang memukul lantai. Dilakukan bergantian 3 kali, lalu tangan kanan dan tangan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri di depan kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kanan di belakang memukul lantai. Dilakukan bergantian 3 kali. Lalu tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan keempat yakni mengulangi gerakan kedua. Gerakan kelima mengulangi gerakan ketiga. Gerakan keenam ialah posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Lalu gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8 yakni mengulangi gerakan ke-6. Gerakan ke-9 yakni mengulangi gerakan ke-7. Lalu gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan ke atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Gerakan ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan. Gerakan ini dilakukan selama 4 hitungan. Selanjutnya adalah pola lantai indang. Tari indang memiliki pola lantai horizontal atau lurus ke samping. Tari indang disebut juga tari Baididin ini menyerupai tari saman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tahukah kamu, kerjasama juga diperlukan dalam setiap jenis permainan olahraga. Ayo kita bekerja sama dalam permainan olahraga ayam dan elang. Masih ingatkah kamu cara bermain ayam dan elang? Untuk mengingat dan lebih memahaminya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik?
Apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Mengapa kerjasama sangat diperlukan dalam permainan tersebut? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kamu memahami bahwa kerjasama merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah permainan. Kerjasama tidak hanya penting diterapkan dalam sebuah permainan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah pada masa perjuangan. Mari kita perhatikan sejarah singkat perjuangan Bandung Lautan Api berikut ini. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICE Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Berdasarkan teks tersebut, mari kita isi peta pikiran berikut tentang Bandung Lautan Api. Apa itu Bandung Lautan Api? Yaitu peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Mengapa terjadi Bandung Lautan Api? Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICE Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Siapa yang berperan dalam Bandung Lautan Api? Penduduk Bandung. Di mana terjadi Bandung Lautan Api? Yaitu di kota Bandung, Jawa Barat. Kapan terjadinya? Pada tanggal 23 Maret 1946. Bagaimana Bandung Lautan Api bisa terjadi? Bagaimana terjadinya Bandung Lautan Api? Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, serta berhasil menghancurkan gudang amunisi milik tentara sekutu. Luar biasa bukan pengorbanan yang dilakukan para pejuang bangsa demi kemerdekaan negara kita tercinta ini? Untuk itu, mari kita jaga baik-baik negara Indonesia ini dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap ceria dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.